Baik, untuk materi yang pertama yaitu perkembangan peraturan hak cipta di Indonesia. Antara revolusi sampai tahun 1982, Indonesia tetap menggunakan Outer Suite 1912, Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, hingga pembentukan UUHC nasional pertama yang beroperasi pada tahun 1982. Berdasarkan undang-undang tersebut, perlindungan para pencipta dianggap tidak memadai dibandingkan dengan hukum hak cipta di negara lain, seperti perlindungan hak cipta selama hidup dan 25 tahun setelah meninggal. Selain itu, hak milik tidak memiliki perlindungan hak cipta. Pada tahun 1987, UUHC 1982 direvisi dan jangkauan perlindungan diperluas. Ini mengalami perubahan besar, termasuk masa berlaku perlindungan karya cipta selama hidup dan 50 tahun setelah meninggal. Karya seperti rekaman dan video dilindungi sebagai hak-hak karena undang-undang lisensi yang wajib. Negara tidak dapat mengambil hak cipta untuk kepentingan negara. Untuk poin yang kedua, yaitu pengertian, fungsi, dan sifat hak cipta. Hak pengarang atau pencipta dianggap sebagai hak cipta dalam kepustakaan hukum Indonesia. Kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Sejarah kedua istilah sangat berbeda. Di negara-negara Eropa yang menganut hukum sipil, istilah pengarang atau pencipta digunakan untuk menyebut undang-undang karya cipta. Di negara-negara lain di Eropa, istilah hak cipta digunakan untuk menyebut undang-undang yang mengatur karya cipta. Hak untuk mengkopi atau mendistribusikan karya cipta dikenal sebagai hak cipta. Stanley Rubinstein mencatat dalam buku Muhammadiyum Hana bahwa istilah copyright pertama kali digunakan sekitar tahun 1740, tetapi tidak jelas siapa yang pertama kali menggunakannya. Di Inggris, istilah hak cipta pertama kali digunakan untuk menggambarkan ide untuk melindungi penerbit dari penggandaan buku oleh orang lain yang tidak memiliki hak penerbitan. Terdapat 3 prinsip dalam teori John Locke, yaitu 1. Karena ada usaha atau proses untuk membuat sesuatu, pencipta atau pembuat harus diberi hak kepemilikan. 2. Pekerja dapat memperoleh beberapa hak dengan mengerjakan atau membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain. Namun ini tergantung pada perjanjian kerja di mana energi dilepaskan. 3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, karena tujuannya adalah untuk mendamaikan hak cipta individu dengan hak masyarakat umum. Menurut pasal 16 UU-HC ayat 2, hak cipta dapat ditransfer secara keseluruhan atau sebagian. Mungkin ada perpindahan hak cipta karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak cipta ekonomi hanyalah hak yang dapat dialihkan, sedangkan hak moral tetap. Selanjutnya yaitu poin ketiga tentang hak ekonomi dan hak moral. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 UU Hak Cipta dan Hak Cipta 2014, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan. Pemegang hak cipta yang disebutkan dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal berikut. A. Penerbitan ciptaan. B. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. C. Penerjemahan ciptaan. D. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. E. Pendistribusian ciptaan atau salinannya. E. Pertunjukan ciptaan. G. Pengumuman ciptaan. H. Komunikasi ciptaan, dan I. Penyewaan ciptaan seperti yang disebutkan dalam pasal 9. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan aktivitas ekonomi harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tanpa izin mereka, seseorang dilarang mengkopi atau menggunakan ciptaan secara komersial. Salah satu pengecualian dari hak ekonomi adalah Konvensi BEM dalam versi Roma 1929 mencantumkan konsep hak moral dalam pasal 6 bis. Revisi di Brussel yang menambah kewajiban orisinal dan revisi
Stockholm yang menambah jangka waktu hak moral dengan pasal 6 hingga 2 menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hak moral sama dengan jangka waktu hak cipta. Negara-negara penganut common law telah mengakui bahwa selain diakui dalam Konvensi BM, hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia, di mana pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk melindungi hak moral dan material yang berasal dari setiap karya ilmiah, literatur, atau seni yang ditulis oleh penulis, meskipun ketentuan Konvensi Universal atau UCC 1959 tidak mengacu pada hak moral. Negara-negara penganut common law telah mengakui dan menerapkan hak moral tersebut. D. Permohonan pencatatan hak cipta. Pencatatan hak cipta bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta, karena hak cipta tersebut otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Dapat dilihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Suatu hak cipta, baik dicatat maupun tidak dicatat, tetap dilindungi sebagaimana pasal 64 ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait adalah pelaksanaan ketentuan pasal 73, pasal 75, pasal 77, dan pasal 79 Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun sifatnya sukarela, pencatatan hak cipta disarankan karena berbagai keperluan, yaitu yang pertama, memudahkan pembuktian atas sengketa hak cipta. Fungsi pencatatan hak cipta memang tidak dapat menentukan pencipta, tetapi bisa menjadi sangkaan awal untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan, karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Yang kedua, menjadi catatan publik. Dengan mencatatkan hak cipta, maka orang lain dapat mengetahui bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta dan siapa pemilik hak ciptanya. Ini juga dapat menjadi mekanisme pertahanan yang berguna di mana calon pelanggar yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan konten tanpa izin. Yang ketiga, memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta. Dengan melakukan pencatatan hak cipta, maka pencipta atau pemilik hak cipta di samping memiliki hak eksklusif yang secara langsung didapatkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tetapi juga rasa aman karena memiliki surat pencatatan hak cipta. Prosedur permohonan hak cipta. Yang pertama, registrasi akun di hakcipta.giv.go.id. Kemudian pilih pengajuan pencatatan digital, kemudian isi seluruh formulir yang tersedia, kemudian unggah data dukung yang dibutuhkan, lakukan pembayaran, pemeriksaan formalitas, verifikasi, pencatatan ciptaan yang disetujui, pencetakan sertifikat. Pengalihan hak cipta. Pengalihan hak cipta hanya menyangkut persoalan pengalihan hak ekonomi saja untuk mengatur distribusi manfaat ekonomis yang lahir dari estetika ekspresif suatu ciptaan. Bahasa yang digunakan oleh undang-undang dalam hal ini ialah jual putus, di mana pihak ketiga dalam hal ini kemudian berperan sebagai pemegang hak cipta setelah mereka membeli hak ekonomi melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pihak pencipta. Perjanjian tersebut diatur pula masa perikatannya oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014, yaitu paling lama 25 tahun. Setelah 25 tahun berlalu, apabila dalam perjanjian tidak tertera batas waktu berakhir perjanjian, maka kontrol atas hak ekonomi kembali lagi secara eksklusif dipegang hanya oleh pihak pencipta. Pengalihan hak moral. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Jika hal ini terjadi, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini diatur dalam pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Pengalihan hak ekonomi juga telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Artinya hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Adapun hal-hal yang menyebabkan beralihnya hak cipta sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta adalah pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak ekonomi bisa dilakukan secara sebagian atau seluruhnya. Misalnya, A memberikan hak untuk menerjemahkan ke B, namun A tidak memberikan hak-hak ekonomi lainnya seperti untuk melakukan distribusi atau menyalin ciptaan. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta memperjelas bahwa hak ekonomi atau suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. F. Jangka waktu pemilikan dan perlindungan hak cipta. Perlindungan hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu terhadap hasil ciptaan dasar. Sedangkan hak moral pencipta yang merupakan saluran atau terapan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Perlindungan hak ekonomi pencipta untuk hasil cipta pasal 40 poin A sampai dengan I adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka akan dihitung pencipta yang paling akhir meninggal menurut pasal 57. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak ekonomi pencipta untuk hasil cipta pasal 40 poin K sampai dengan Q adalah berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selanjutnya, G. Lembaga Manajemen Kolektif. LMK adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan, antara lain seperti lagu, musik, buku, film, dan atau produk hak terkait antara lain seperti karya pertunjukan, karya rekaman, karya siaran untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Hadirnya lembaga yang mengelola atau mengatur pengambilan royalti dengan mendapatkan kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, yaitu pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan. Adapun hak-hak yang dikelola oleh LMK diantaranya 1. Hak pertunjukan musik, yaitu misalnya di tempat umum, musik yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, dan tempat umum lainnya. Yang kedua, hak penyiaran, contohnya pertunjukan live dan rekaman radio. Dan yang ketiga, hak reproduksi, misalnya mekanikal dalam karya musik atau reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, kaset, mini disc, atau bentuk lain dari rekaman. Yang keempat, hak pertunjukan drama, yaitu karya-karya dramatis atau drama. Yang kelima, hak penggandaan, yaitu refrografi karya sastra dan musik atau fotokopi. Yang keenam, hak terkait,
yaitu hak artis dan produser rekaman suara untuk memperoleh remunerasi penyiaran atau komunikasi kepada publik rekaman suara. Metode pembayaran royalti. Ada 3 metode dalam pembayaran royalti, diantaranya yang pertama, traditional collective management organization, yaitu pembayaran dilakukan dengan mewakili anggota organisasi atau pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan negosiasi atas harga dan syarat penggunaan hak yang diberikan dalam lisensi, mengambil dan mendistribusikan royalti. Yang kedua, right clearance center, yaitu pada sistem ini CMO berperan sebagai agen dari pemilik hak untuk selalu mengingatkan penggunaan karya ciptanya, karena pada sistem ini pencipta atau pemegang hak cipta yang mengatur sendiri tentang syarat penggunaan hak cipta dan penentuan imbalannya. Yang terakhir, one stop shop, jenis penggabungan dari beberapa CMO yang memberikan penawaran dan penarikan kepada pengguna atas sentralisasi sumber di mana hak akan diperoleh secara cepat dan mudah.